Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadi dari Matematika. Baik, di sini saya mengambil salah satu contoh dari operasi deret pangkat. Di mana contohnya itu, yang pertama, tentukan interval konvergensi deret pangkat berikut: x plus 5 pangkat 1 bagi 1 kali 2 tambah x tambah plus x plus 5 pangkat 2 bagi 2 kali 3 tambah x plus 5 pangkat 3 dibagi 3 kali 4 tambah x tambah 5 pangkat 4 dibagi 4 kali 5 plus bla bla bla. Pertama, kita harus bikin dulu bentuk sigmanya. Nah, untuk bikin bentuk sigmanya, kita harus perhatikan polanya. Nah, di sini kita lihat polanya. Pertama, jelas pangkat polanya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini saya ambil polanya semisal x plus 5, saya ambil polanya sebagai n. N-nya di mana? N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Terus penyebutnya ada pulang enggak? Ada juga. Kalau kita lihat ada 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, dan 4 kali 5. Nah, itulah selisih 1, dan ada angka 1 sama kayak pangkatnya. Jadi di bawahnya sama dengan di bawahnya n plus 1. Untuk memastikan, kita cek dulu, masukin 1, masukin 2, masukin 3, dan masukin 4. Selanjutnya gunakan uji rasio mutlak. Nah, karena kita pengen mencari interval konvergensi, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah limit menuju tak terhingga dari mutlak an plus 1 per an lebih kecil dari 1. Ya udah, kita. Jadi ini syaratnya untuk uji rasio mutlak. Maka limit menuju tak terhingga mutlak x plus 5 n plus 1 per n plus 1 n plus 1 plus 1, makasihnya 2 ya, dibagi x plus 5 per n plus 1 kecil dari 1. Maka yang harus pertama kita ketahui adalah bahwa pembagian jadi perkalian, dan limit menuju tak terhingga x plus 5 n plus 1 per n plus 1 n plus 2 kali n plus 1 per x plus 5 pangkat 4 lebih kecil dari 1. Jadi bisa kita coret. Jadi sisanya x plus 5 doang. Jadi x plus 5 bisa keluar. Jadi x plus 5
udah nggak punya variabel n, maka mutlak x plus 5 limit menuju tak terhingga plus n plus 1 per n plus 1 n plus 2 lebih kecil dari 1, maka x plus 5 mutlak limit menuju tak terhingga plus n per n per 2 tambah 3 n per 2. Ingat, kalau pangkatnya sama berarti tinggal depannya saja kita ambil, kita coretnya. Berarti kita bagi menjadi 1 x plus 5 kali 1, kita ambil depannya 1 bagi 1 dapat 1 lebih kecil dari 1. biar 5-nya hilang, kita sama-sama kurangkan 5, jadi kita dulu yang plus 1 x plus 5 x1, kita kurangkan 5 masing-masing ini sama dengan plus 6 lebih kecil dari x 5 kurang 5 kurang 1 plus minus 4. Nah, kita sudah menemukan titik intervalnya dari min 6 dari sampai min 4. Jadi interval konvergensinya adalah minus 6 lebih kecil dari x plus minus 4. Baik, soal 2 dari barisan tak terhingga. Tentukan apakah barisan AN sama dengan 1 plus 2n kuadrat 1 per 2n konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan limitnya. Jawab. Kita cek limitnya. Jadi limit menuju tak terhingga 1 plus 2n kuadrat 1 per 2 n sama dengan, karena kita belum ketahui, maka saya pakai len dulu karena saya belum mengetahui 1 plus 2n kuadrat 1 per 2n, maka saya pakai len dulu atau L. Maka len limit n menuju tak terhingga 1 plus 2n kuadrat 1 per 2n sama dengan len L. Jadi bentuk len dan limit ubah jadi lim n menuju tak terhingga 1 per 2n len 1 plus 2n sama dengan len 1 per tak hingga sama 1 per tak hingga 0 dikali len tak hingga, jadi bentuknya tak hingga per tak hingga.
maka lim 1/2n len 1 plus 2n sama dengan len lim n menuju tak terhingga 1 plus 2n per 2 sama dengan len L kali 2, maka coret 2, maka limit n menuju tak terhingga 1 plus 2n sama dengan n L len L sama dengan 0 atau L sama dengan 1. Jadi limitnya adalah 1 konvergen. Jadi limitnya adalah 1 konvergen. Soal 3 dari deret tak terhingga, yaitu diberikan deret tak hingga sigma n sama dengan 1 tak terhingga un sama dengan sigma tak terhingga n sama dengan 1 ban per n plus 1. Temukan 4 suku pertama barisan jumlahan parsial Sn. Tentukan formula Sn dalam variabel n. Jawab. S1 sama dengan U1 atau sub 1 per 1 kali 2 sama dengan 1 banding 2. S2 sama dengan S1 tambah U2 sama dengan 1/2 plus 1. 2 kali 3 sama dengan 2/3. S3 ketiga. S2 tambah U3 sama dengan 2/3 tambah 1/3 kali 4 sama dengan 3/4. S4 sama dengan S3 tambah U4 sama dengan 3/2 tambah 1/4 kali 5 sama dengan 4/5. Nah, berikutnya akan kita lihat bentuk masing-masing suku deret yang diberikan dan dibuat pecahan parsialnya menjadi UK sama dengan 1 per K plus 1 sama dengan 1 per K kurang 1 K plus 1. Oleh karena itu U1 sama dengan 1 kurang 1/2. U2 sama dengan 1/2 dikurang 1/3. U3 sama dengan 1/3 kurang 1/4. UN kurang 1 sama dengan 1/n kurang 1/n. UN sama dengan 1/n kurang 1 n plus 1 karena Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah bla 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 tambah UN sehingga Sn sama dengan 1 kurang 1/2 tambah 1/2 kurang 1/3 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah bla 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 tambah 1 plus n kurang 1/n tambah 1/n kurang 1/n plus 1
Dengan menghapus tanda kurung, maka persamaan di atas diperoleh Sn sama dengan 1 per N plus 1 sama dengan N plus 1. Baik, itulah yang saya dapat contoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.